Selamat datang kembali dalam video pembelajaran daring untuk mata kuliah Aljabar Linear yang diselenggarakan di program studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Video kali ini saya akan membahas mengenai kebebasan dan kebergantungan linear. Seperti biasa, materi dalam bahan tayang saya adaptasi dari buku Elementary Linear Algebra karya Ron Larson. Nah, misalnya kita memiliki sebuah vektor S yang elemen-elemennya adalah V1, V2 sampai dengan Vk, di mana himpunan vektor S ini berada dalam sebuah ruang vektor V. Nah, persamaan vektor C1 kali V1 tambah C2 kali V2 dan seterusnya sampai dengan CK kali VK sama dengan 0, ya ini kita lihat V1, V2, V dan seterusnya sampai dengan VK itu adalah elemen-elemen dari himpunan vektor S ya. Nah, solusinya itu akan selalu dimiliki solusi yang ini, C1 sama dengan 0, C2 sama dengan 0, dan seterusnya. CK sama dengan 0 alias semua skalar ini sama dengan 0. Pasti kan? Pasti, karena semua dikalikan 0. Nah, apabila hanya terdapat solusi tersebut, maka himpunan S ini kita sebut sebagai himpunan yang bebas linear atau linearly independent. Akan tetapi apabila terdapat solusi lainnya ya, non-trivial, sehingga tidak semua C1, C2, C3 dan seterusnya sampai dengan CK itu sama dengan 0, maka himpunan S ini dia adalah himpunan yang bergantung linear atau linearly dependent. Misalkan pada ruang vektor R2, himpunan S itu adalah himpunan dari vektor-vektor 1, 2 dan vektor 2, 4. Nah, untuk kita menentukan apakah himpunan S ini linearly dependent atau independent, maka kita perlu menemukan apakah terdapat solusi lain selain C1 sama dengan C2 sama dengan 0. Jadi kita buat dalam kombinasi linear dan kita lakukan operasi penjumlahannya, kita dapatkan bentuk sistem persamaan linear seperti ini. Nah, sistem persamaan linear ini kita buat dalam bentuk augmented matrix ya. Dan kita coba selesaikan dengan operasi baris elementer, kita lakukan eliminasi di sini, didapatkan baris kedua yang baru. Nah, baris kedua yang baru di sini ternyata semuanya sama dengan 0. Berarti di sini kita bisa menemukan solusinya dari C1 sama dengan C1 tambah 2C2 sama dengan 0 atau C1 sama dengan negatif 2C2. Kita gunakan misalnya C2 sama dengan T, maka kita dapatkan C1 sama dengan negatif 2T. Ya. Apabila kita gunakan T sama dengan 1, ya, maka kita akan mendapatkan C1 sama dengan negatif 2 kali 1 atau sama dengan negatif 2. Dan kombinasi linear yang kita bisa dapatkan yaitu dari sini, ya ingat C2 sama dengan T, berarti di sini C2 sama dengan T sama dengan 1, berarti kita dapatkan kombinasi linear seperti ini. Nah, kita lihat C1 dan C2 ini ada nilai lain selain daripada 0, ya. Maka ini solusinya non-trivial. Sehingga himpunan S ini kita sebut sebagai sebuah himpunan yang bergantung linear atau linearly dependent. Ingat, karena di sini kita bisa mendapatkan C1 sama dengan negatif 2 dan C2 sama dengan 1. Ya, untuk mendapatkan vektor 0 yang ini. Ya. Nah, kita lihat contoh selanjutnya. Misalkan himpunan S pada ruang vektor R3, elemen-elemennya bisa Anda lihat di situ, ya. Dan kita mau tentukan apakah S ini bergantung atau bebas linear. Nah, maka kita lakukan hal yang sama seperti tadi, kita tuliskan dalam bentuk kombinasi linear, kemudian akhirnya kita mendapatkan sebuah bentuk sistem persamaan linear yang bisa kita tuliskan dalam bentuk augmented matrix untuk kita temukan solusinya. Di sini solusinya berarti C1, C2, dan C3 yang kita mau temukan ya. Nah, kita lakukan operasi baris elementer yang tidak akan saya bahas panjang di sini. Anda bisa mempause video ini untuk melihat operasi-operasi ini ya dan mencoba memahaminya ya. Intinya sih sama seperti kita melakukan operasi baris elementer ketika mencari solusi dari sistem persamaan linear yang pernah dibahas di video-video saya sebelumnya. Nah, oke, jadi di sini matriks solusinya itu seperti ini ya. Seperti ini bentuknya. Ini kan berarti kalau
kita tuliskan lagi di persamaan matriks, artinya di sini kita dapatkan C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan 0. Artinya, hanya terdapat sebuah solusi yang unik, yaitu semua skalarnya itu sama dengan 0 ya, skalar pada kombinasi linear sama dengan 0. Maka himpunan S yang kita miliki ini adalah sebuah himpunan yang bebas linear atau linearly independent. Sebelum saya menutup, saya balik lagi ke S kita yang pertama ya. Nah, jadi ini adalah karena dia terdapat solusi yang lain, dia disebut sebagai himpunan bergantung linear ya. Tetapi untuk yang kedua, contoh kedua itu adalah dia bebas linear karena hanya terdapat solusi yang unik, C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan 0. Oke, sampai di sini untuk video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.